Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya. Selamat sore. Kami dari mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga PSTKU Banyuwangi angkatan 2020 akan sedikit memberikan materi terkait dengan pernikahan dini menyebabkan permasalahan kesehatan ditanggulangi dengan pendewasaan usia perkawinan. Yuk simak penjelasan dari kami. Kalian tahu nggak sih pernikahan dini itu apa? Apakah yang dimaksud pernikahan dini itu sesuai dengan gambar yang ada di layar sebelah kanan atas kalian? Ataukah ada definisi lain? Definisi pernikahan dini menurut WHO adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan kelompok umur anak-anak atau remaja, yaitu di bawah usia 19 tahun. Lantas, bagaimana fenomena tersebut di Indonesia? Apakah banyak atau justru malah sedikit? Berikut merupakan kondisi yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data Susenas, Survei Sosial Ekonomi Nasional tahun 2017, kondisi di Indonesia menunjukkan bahwa kehamilan pertama pada usia anak tergolong tinggi, yaitu sebesar 77,96%. Dalam hal ini berarti 3 dari 4 perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 15 tahun hamil pada kelompok usia remaja, yaitu pada usia 18 tahun. Beberapa fakta menunjukkan adanya hubungan erat antara perkawinan dan kehamilan anak. Kehamilan pada usia kurang dari 17 tahun meningkatkan risiko komplikasi medis pada ibu dan anak. Kehamilan usia muda berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Ada fakta mengejutkan. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko 5 kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun. Sementara risiko ini meningkat 2 kali lipat pada kelompok usia 16-18 tahun. Berikut merupakan faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Yang pertama ada faktor pendidikan. Seseorang dengan tingkat pendidikan rendah atau tidak melanjutkan sekolah cenderung untuk cepat menikah dan melahirkan anak. Pada orang tua, cenderung menikahkan anaknya pada usia masih muda. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang seluk-beluk nikah. Faktor yang kedua yaitu faktor keluarga. Orang tua berpandangan bahwa menikahkan anaknya pada usia muda dapat terhindar dari terjadinya hamil di luar nikah dan terhindar dari dosa. Hal ini terjadi karena orang tua salah perspektif tentang nikah muda. Faktor yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan dan membiayai sekolah anaknya, sehingga dinikahkan muda dengan harapan dapat meringankan beban orang tua atau anaknya bisa hidup sejahtera. Hal ini didasari adanya keadaan ekonomi rendah dan kemiskinan. Faktor yang terakhir yaitu faktor budaya. Beberapa budaya tentang perjodohan sejak kecil masih kerap terjadi. Anak perempuan telah dijodohkan sejak kecil dan akan dinikahkan sesaat setelah mengalami menstruasi. Hal ini menunjukkan adanya penerapan praktik perjodohan yang dirasa kurang tepat. Pernikahan dini dapat berakibat pada ibu, yaitu yang pertama dampak biologis.
Antaranya, satu, terjadinya keguguran. Terjadinya keguguran terjadi karena rahim remaja belum begitu kuat, sehingga sulit untuk terjadi pelekatan janin di dinding rahim. Yang selanjutnya, nomor dua, berisiko mengalami kanker serviks. Semakin muda usia seorang melakukan hubungan seks, maka semakin besar risiko daerah reproduksi terkontaminasi virus. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu berisiko mengalami perdarahan. Pada umumnya, gadis usia di bawah 20 tahun, alat reproduksinya belum matang untuk berhubungan seks dan melahirkan, sehingga tubuhnya tidak siap. Kondisi ini dapat menyebabkan perdarahan, bahkan kematian pada ibu dan anak. Selanjutnya, yaitu dampak psikologis. Secara psikis, anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan yang wajarnya yaitu 9 tahun. Selanjutnya yaitu hak bermain dan menikmati waktu luangnya, serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Kemudian ketika anak tersebut mengalami kehamilan, maka dapat mengakibatkan depresi pasca melahirkan. Adapun gejalanya meliputi insomnia, hilang nafsu makan, mudah marah yang intens, dan kesulitan membangun ikatan dengan bayi. Kemudian ada juga dampak sosial. Dampak sosial yaitu pernikahan dini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki. Patriarki adalah perilaku mengutamakan laki-laki daripada perempuan dalam masyarakat atau kelompok tertentu. Yang bias gender, menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Adanya potensi perceraian dan perselingkuhan di kalangan pasangan muda yang baru menikah. Hal ini dikarenakan emosi yang masih belum stabil, sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Pernikahan anak dalam tradisi Merakik merupakan perkawinan tidak tercatat secara hukum, sehingga dalam jangka panjang apabila pasangan tersebut mempunyai anak, maka anak-anaknya tidak mempunyai akta kelahiran yang akan menyulitkan secara legalitas negara. Kemudian yaitu dampak terhadap perilaku seksual menyimpang. Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal karena menggunakan seks anak, namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal 81. Ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun, dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal, akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku, bahkan akan menjadi contoh bagi yang lainnya. Adapun dampak bagi ibu yang menjalankan pernikahan dini, yaitu dampak terburuknya akan berakhir pada kematian, karena resiko kematian ibu tertinggi terjadi pada gadis remaja di bawah 15 tahun dan komplikasi dalam kehamilan dan persalinan merupakan penyebab utama kematian di antara remaja perempuan di negara berkembang. Ini dijelaskan pada WHO tahun 2018. Kemudian, bukan hanya dampak bagi ibu saja, namun juga ada dampak bagi anak. Yang pertama yaitu anak akan lahir prematur. Sekitar 14% bayi yang lahir dari ibu berusia remaja di bawah 17 tahun adalah prematur. Bayi dikatakan prematur jika kelahiran terjadi sebelum minggu ke-37. Kemudian yaitu kelainan atau cacat bawaan lahir. Kondisi sel telur pada gadis di bawah 20 tahun belum begitu sempurna, sehingga dikhawatirkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat fisik. Kemudian dampak bagi anak yang selanjutnya yaitu lahir dengan berat badan di bawah normal. BBLR atau berat badan lahir rendah diartikan sebagai bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2.500 gram. Kemudian yang terparah akan mengalami kematian.
Berdasarkan studi epidemiologi, bayi BPLR mempunyai risiko kematian 20 kali lipat lebih besar dibandingkan dengan bayi yang lahir dengan berat badan normal. Bayi yang lahir dengan berat badan di bawah maupun di atas batas normal berisiko mengalami sejumlah gangguan kesehatan. Kemudian kami akan bahas tentang pendewasaan usia perkawinan atau disingkat PUP. Kemudian, definisi dari PUP adalah upaya meningkatkan usia perkawinan pertama sehingga mencapai usia batas minimal saat perkawinan serta mengusahakan agar kehamilan pertama terjadi pada usia yang cukup dewasa. Batas minimal usia perkawinan dipandang telah memiliki kesiapan dari segi kesehatan dan perkembangan emosional dalam menghadapi kehidupan berkeluarga. Pada tahun 1974 merupakan awal pendewasaan usia perkawinan telah diupayakan oleh BKKBN. Pendewasaan usia perkawinan pada setiap periode mengalami peningkatan batas usia untuk diperbolehkan menikah. Nah, pada tahun 2019 muncul Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang mengatur batas minimal boleh menikah pada usia 19 tahun bagi wanita maupun pria. Adapun peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian, pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian, menurut BKKBN, upaya dalam meningkatkan usia perkawinan pertama agar mencapai usia perkawinan pertama yang ideal yaitu bagi wanita 21 tahun dan pria 25 tahun. Nah, di sini perkawinan diusahakan pada wanita 21 tahun dan pria 25 tahun. Adapun batas untuk pernikahan yang disahkan yaitu 19 tahun. Jadi di sini BKKBN mengupayakan agar wanitanya 21 tahun dan prianya 25 tahun. Namun secara sah di undang-undang diperbolehkan 19 tahun menikah. Tujuan dari pendewasaan usia perkawinan adalah untuk memberi pengertian dan kesadaran kepada remaja agar dalam merencanakan keluarga dapat mempertimbangkan beberapa aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga sebagai berikut. Yang pertama, aspek kesiapan fisik. Yang kedua, aspek mental. Yang ketiga, aspek emosional. Yang keempat, aspek pendidikan. Yang kelima, aspek sosial dan ekonomi. Yang keenam, aspek jumlah anak. Dan yang terakhir, aspek jarak kelahiran. Kemudian, urgensi pendewasaan usia perkawinan atau PUP. Kita akan bahas terkait langkah pencegahan pernikahan dini. Fungsi dari pendewasaan usia perkawinan adalah untuk meningkatkan pemahaman remaja sebagai calon pasangan, meningkatkan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi remaja, meningkatkan peran keluarga dalam menyiapkan remaja, meningkatkan peran keluarga agar remaja terhindar dari hal-hal buruk, meningkatkan pemahaman keluarga tentang fungsi keluarga, dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi keluarga dalam program keluarga berencana. Nah, dengan kalian tahu tentang pernikahan dini, maka jaga perkawinan dini agar kesehatan diri terlindungi. Baik, itu saja sekilas yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.